striptease-nya kan massal dan itu bisa 12 bisa 20 loh. Mepet yang penting-penting itu ada gitu sampai. Penting itu istilahnya mepet yang penting-penting. Ya bahasa aku gitu. Plus di kamar, plus oral, plus intercoursing gitu, nungging. Kalau plus pakai body kasurnya kasur air. Kasurnya Loh iya anti air mas, gue kutuk. Safe sexnya adalah bahwa kondom itu menjadi kewajiban. Harus pakai kondom, harus pakai pelindung. Kayak jus ya mas. Kental pekat itu dari silim khasnya. Oh iya. Tapi ini nggak kalian tuh nggak kira? Ya, Mesti pelan-pelan nih. Nah, SW7 ini sarang walet fungsinya adalah memperbaiki. Ketika sampai pada kataku sempit mas. aku lari gue sempak loh. Halo sahabat-sahabat sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi. Kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat kalau Anda nih, mungkin sobat sehat ingin menjadi seorang penulis. Saya punya tamu yang ini punya karya tulis yang begitu banyak, dan karya tulisnya nggak hanya banyak kalau menurut saya, tapi juga kontroversial ya kan. Ini banyak yang suka, tapi juga banyak hatersnya juga. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih kiat-kiat jadi penulis buku yang baik itu, gimana memulainya, bagaimana. Tapi nggak hanya itu, kita juga akan belajar banyak dari beliau tentang kehidupan seksual di ibu kota. Kehidupan seksual pasti ini membuat Anda itu pasti penasaran ya. Kehidupan seksual di ibu kota itu sebenarnya itu cuman apa ya, hoax gitu ya, itu cuman pencitraan atau apa, atau beneran ya, itu jangan-jangan memang masyarakat di ibu kota itu memang doyan nge-seks atau gimana. Nanti kita obrolin, kita akan ngobrol. Tapi jangan lupa sebelumnya buat sobat-sobat saya, supaya selalu bisa mendapatkan info yang menarik dari kami, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga kasih komen-komen yang menarik. Karena nanti setiap Anda yang memberikan komen-komen menarik pasti akan ada hadiah-hadiah menarik dari kami. Karena kita ingin Anda semua tetap sehat. Nah, melalui OKB di obrolan kesehatan berisi ini banyak yang nanti kita akan bahas. Sudah hadir nih pasti nggak asing wajahnya, Mas MK. Kalau asing jadi alien. Iya kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat dok. Alhamdulillah sehat juga. Mahal soal sehat itu. Sehat tuh mahal, apalagi sekarang ya Mas ya. Wah, ngomongin soal kondisi sekarang ini Mas MK, kalau Mas MK sendiri kan, ini kan kegiatannya banyak outdoor ya, artinya banyak keliling. Banyak jalan-jalan. Banyak ya, jalan-jalan. Ya. Pandemi ini ngaruh banget. Ngaruh jalan-jalannya, satu jalan-jalannya pasti ngaruh karena kan banyak tempat hangout, banyak tempat chill, banyak ya kafe, bar, dan tempat-tempat yang dalam tanda kutip menyediakan jasa-jasa seks entertainment itu kan tutup gitu. Terus mau istilahnya jalan apa ya, jalan sehat aja juga banyak yang tutup, ke pantai aja banyak yang tutup gitu kan. Makanya kemarin selama pandemi ini kebanyakan di Bali. Oh, lebih banyak nih. Lebih banyak di Bali, mencari pantai yang boleh dihuni gitu. Oh, ada yang nggak boleh dihuni juga? Iya, jadi misalnya yang nggak boleh selama PPKM itu adalah pantai yang memang dia pantai untuk umum, itu nggak boleh. Jadi dan yang boleh adalah pantai yang yang menjadi fasilitas hotel, itu baru boleh. Gitu. Dan kafe otomatis memang dia cuman nggak bisa dine in, cuman sama kayak Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Jadi kebanyakan memang nggak boleh dine in, jadi ya take away semua, delivery. Sama kayak bisnis prostitusinya. Delivery semua, jadi nggak ada yang tetap. Oh, walaupun tutup tetap operasional? Tetap, jadi kan tadi kan saya bilang bahwa sex entertainment-nya, tempat-tempat yang menyediakan jasa sex entertainment, saya nyebutnya gitulah paling benar, itu tutup semua, tidak beroperasi. Tapi kemudian tidak berhenti secara operasional, karena mereka kebanyakan menerjunkan anak-anak didiknya itu ke wilayah-wilayah yang bisa delivery. Sama kayak barang-barang inilah, barang-barang elektronik lah, COD, cash on delivery gitu, atau transfer gitu. Tapi rata-rata semuanya online kan gitu. Termasuk dari mulai awal transaksi sampai kemudian menuju transaksi gitu. Komplit fasilitasnya ya.
lengkap itunya pilihan-pilihan pembayaran. Iya, misalnya kalau dulu kalau di tempatnya kan kita misalnya masuk ke satu tempat. Taruhlah tempat yang kita sebut sebagai one stop sex entertainment. Kalau entertainment tok kan banyak, tapi kalau ya one stop sex entertainment berarti itu enggak banyak. Karena misalnya kita ketemu satu tempat yang dia 5 lantai atau 7 lantai gitu kan. Aku ngerti gitu. Oh iya kan gitu. Iya. Belum apa-apa udah bubukannya ke sana. Iya. Tiap lantai enak-enak pokoknya. Enak, lantai 1 misalnya kita bisa nonton striptease massal misalnya gitu kan. Itu bar yang dibikin bar untuk umum, jadi orang nggak perlu bayar apapun. Cuman bayar namanya first drink charge aja. Oh, itu orangnya banyak kayak Mas Dido itu, Mas. Masuk. Sing budgetnya terbatas. Cuman bisa first drink tok. Ya, tapi kalau first drink charge itu berarti kan cuman bisa nonton toh. Cuman modal 1 minuman kan. Ya berarti nggak bisa menikmati secara utuh entertainmentnya, seks entertainmentnya. Karena misalnya di lantai 1 itu kan striptease-nya kan massal dan itu bisa 12, bisa 20 loh. Oh, dari mulai pakai baju tentara, baju suster, baju pramugari gitu, tematik banget gitu. Dari pakai baju sampai nggak pakai baju, gitu. Dari baju rapi gitu, pakai baju kantoran gitu. Mas sampai MK itu iso cerita iki memang. Loh iya, aku ada di sana. Kalau katanya kan nggak lucu, karena gini, kalau penulis itu kan gini, penulis itu kebetulan karena saya kan juga wartawan, jadi ada namanya investigasi partisipasif gitu. Jadi nyemplung lah kalau bahasa Jawa nih gitu, nyemplung teles kebes. Benar. Kira-kira gitu, karena untuk mendapatkan cerita yang valid, cerita yang faktual atau peristiwa yang benar terjadi kan berarti kalau di dunia wartawan itu kan jurnalis itu kan harus paling tidak yang diuber adalah narasumber pertama kan. Makanya ada harus ada di TKP. Tempat kejadian prostitusi. Bukan perkara. Prostitusi. Jadi ada di sana gitu. Kalau ya kayak sama simple kayak misalnya kayak apa sih striptease massal gitu yang untuk umum itu kan gitu dan nggak perlu bayar macam-macam gitu. Ya udah gitu aja masuk ke dalam toh cuma modal misalnya 300.000 misalnya first drink size-nya atau 150.000 kan gitu. Tapi kan modal itu kan tidak bisa kemudian untuk menikmati seks entertainment-nya secara utuh karena cuma delok tok kan gitu. Sementara yang ditawarkan itu nggak cuma itu gitu. Di lantai 1 itu misalnya striptease-nya itu bisa interaktif kan. Dari mulai di atas bar itu mereka turun toh. Turun mendekati tamu-tamu, ada namanya dance interaktif itu gitu. Dari mulai petting, mepet yang penting-penting itu ada gitu sampai itu istilahnya mepet yang penting-penting. Ya bahasa aku gitu. Kan itu. Jadi mereka ya lap dance dengan tamu gitu. Nggak pakai baju ya itu ya. Dan tamu boleh ngapa-ngapain. Dengan persyaratan tadi kalau harus bayar lagi. Oh, kalau mau ngapa-ngapain bayar lagi. Karena gini bayarnya kok nggak bayar pakai duit enggak. Ada namanya ladies drink gitu. Kayak minuman disloki gitu, satunya itu harganya 50.000. Oke. Jadi semakin sampean aktif ya jemuk ya semakin akeh iku nih. Ngombene. Lah kalau entek kene 10 kan udah 500.000. Benar. Lah kalau 20 kalau mau yang sampai tuntas udah harus beli 300 ini. 300 loki. Iya. Kayak gitu aturannya. Itu baru lantai 1. Lantai 1. Lantai 2. Lah kalau model first drink kan berarti kan nggak bisa ke lantai 2 toh. Oh, jadi dari lantai 1 nggak bisa lantai 2? Maksudnya itu kan bonus lanjutan kalau punya duit, kalau punya uang gitu. Ya, karena di bar dan di bar lounge itu kan juga menjadi display toh. Ini misalnya ada beberapa kursi itu dikategorikan nih. Ini tabelnya ini khusus yang ladies yang kelas lokal misalnya gitu. Bandrol 500.000. Ini ladies yang 800 ke atas. Bandrolnya misalnya ya 800 berarti kan. Terus sebelahnya lagi yang kelas model bandrolnya 1,2. Sebelahnya lagi bandrolnya internasional 2,5 juta. Nah, itu udah kayak supermarket gitu loh. Jadi kayak supermarket seks gitu. Ada barcode-nya. Ada nomor biasanya. Ada nomor-nomor tersendiri dan ada kemudian apa istilahnya? Mami-mami atau papi-papi yang kemudian memang dia membawai gitu.
mereka udah disuruh kontes, kan tamunya kan menyebar toh gitu. Sambil nonton nari, mereka kontes. Kalau mau yang internasional ya udah, kalau enggak langsung nyamperin aja, lihat satu-satu gitu. Mas MK, ngomongin tadi kan ada spesifikasi harganya, ada yang maaf gitu ya, ada yang dari 500, 800, ada satu sama-sama lokal. Iya. Yang membedakan itu apanya, Mas? Cantiknya atau memang ada service plusnya lebih? Enggak, lebih kepada ini. Itu kan sebenarnya kategori yang ini kan source-nya kan bisa beda-beda kan ini. Misalnya source yang kelas 500.000 itu agentnya dari mana? Source yang 800.000 agentnya dari mana gitu. Tapi kalau secara portfolio kita ngomongin dari sisi muka, dari sisi body, dari sisi service, itu nggak jaminan kan. Bisa jadi memang kelas 500.000 ada yang cakep gitu. Tapi karena dia milih ke sana. Mungkin karena dia ngejar kuantiti kan. 500.000 kalau semalam dia dapat 4 gitu kan, berarti kan 2 juta. 2 juta. Belum tip-tip kan. Iya. Kalau dia naik ke 800, belum tentu dia dapat 4, bisa jadi cuma 2 atau 1. Nah, kalau kelas model memang dia ini yang punya spesialis sendiri nih. Dia yang kelasnya itu adalah memang beberapa udah di-treat sedemikian rupa. Jadi mereka udah mulai fashion, tempat gaya hidupnya udah ditata. Mereka semua dikasih mobil, pinjem, dikasih pinjaman buat beli mobil, ditinggalin di apartemen. Jadi bener-bener tadi anak didik ya? Iya. Jadi secara table manner mereka dididik sedemikian rupa gitu. Jadi secara penampilan juga bajunya udah bagus, rambutnya udah semua lah gitu. Secara makeup, secara parfumnya juga beda, Mas. Kan ciumannya beda toh. Parfum kelas 200.000 sama kelas 2 juta kan beda kan ciumannya kan gitu. Nah, kalau soal diranjangnya enggak tahu, tergantung kan. Belum tentu yang kelas 1 2 itu goyangannya goyangan O. Bisa jadi yang kelas 800 oh my god, oh ya. Oh yes, oh no gitu. Goyangan. Itu istilah gaya, Mas. Belum tentu yang kelas 1,2 juta itu belum tentu dia bisa segala gaya. Sendok garpu, Mina Jinggo. Mina Jinggo ngerti tuh, Mas? Apa? Miring kepenak jengking ya monggo. Syukur diwarai. Mina Jinggo. Iya. Sampai selalu main gaya kan cuma gaya-gaya. Aku karo loh, Mbak. Aku nggak tahu loh ini ya, sobat-sobat, maaf nih ya kan. Tapi menarik loh, ini bukan sesuatu yang vulgar ya, teman-teman. Realitasnya begitu. Iya. Sama kayak halnya misalnya seperti pertanyaan sampean tadi kan, apakah yang internasional juga itu adalah jaminan bahwa mereka servisnya akan bagus gitu? Belum tentu juga. Mereka kan menang brand kan gitu. Karena mereka ada internasional kan, makanya barcode-nya 2,5 juta gitu. Tapi secara tampil, ada Uzbek, ada Tajikistan, ada dari macam-macam, dari beberapa negara lah gitu. Ada yang Asia aja, dari Thailand, Filipina, Mandarin gitu-gitu kan. Tapi dipisahin tuh. Jadi kalau Asia, kalau internasional yang wilayahnya Eropa Timur dipisahin lagi, beda-beda. Tapi secara face memang beda kan. Lebih tinggi, mungkin lebih padat. Kulit juga beda gitu ya. Tapi karena dia impor, barang impor kan mahal, Mas, pajak, Mas. Iya, pajak. Lu mereka bayar pajak loh. Jadi yang diimpor itu ada istilahnya pajak artis, sama kayak DJ internasional atau penyanyi internasional datang ke Indonesia. Itu ada pajak 30% loh, Mas. Dan itu harus dibayar. Tetap kena cas. Iya, jadi pajak, ya? Statusnya boleh jadi emang dia ladies night lagi. Call girl lah gitu. Tapi kalau datang ke Indonesia karena diimpor ya jadinya artis dia. Seniman tuh artis, penghibur. Penghibur. Cuma dia plus. Penghibur plus dunia malam. Iya, plus di kamar, plus oral, plus intercoursing gitu, nungging. Lebih banyak plusnya daripada mandi kucing, petik anggur, nggak ada di situ. Internasional, ngerti ya, mandi kucing. Jadi istilah body massage itu kan sebenarnya body massage itu kan istilah yang sering salah kaprah kan. Body massage itu sebenarnya full body, jadi mijet full body. Tapi kita sering pahamin bahwa body massage itu adalah mijat body ketemu body, padahal enggak gitu. Itu yang punya, yang bagus itu strata kamus umum dan rahasia gitu. Itu dari Thailand, Mas. Body massage. Well training, iya body massage.
Tapi body massage plus ya. Oke. Kalau body massage the realnya adalah ya pijat full body pakai tangan, Mas. Oke. Kalau plus pakai body. Body ketemu Kasurnya body. kasur air. Kasur Loh iya anti air, Mas. Gue peluk. jadi baru ditumpahin kan bluduk. Iya, jadi gitu. Jadi dia bisa berselancar gitu kan, karena dia menggunakan. Ini ngomongnya kok. Enggak, ini kan memberikan satu wawasan. Ini rong episode kayak ketahuan gitu. Memberikan wawasan buat sobat sehat supaya ini kehidupan malam itu tidak melulu sesuatu yang maaf ya. Mungkin orang banyak berasumsi oh ini negatif aja gitu. Nah, sebenarnya harus diingat adalah gini. Tadi goalnya sebenarnya mau gini, bahwa sebelum proses ke Indonesia, misalnya yang impor lah gitu. Sebelum sampai ke Indonesia itu kan ada beberapa step yang harus dilewatin kan. Apa aja itu? Misalnya gini, kalau dia even dari Asia ya, dari Thailand atau dari Mandarin atau dari Filipina lah atau dari Vietnam, paling banyak itulah. Paling nomor 1 Thailand paling banyak Asia, nomor 2 itu Mandarin, China, nomor 3 itu Vietnam, Filipina jarang-jarang. Kalau yang impor internasional kebanyakan Eropa Timur kan. Dulu tahun 2000-an mungkin Uzbekistan, sekarang udah enggak. Sekarang udah mulai bergeser ke Kazakhstan, Tajik, Rusia enggak ada sebenarnya. Ada pernah waktu itu beberapa bintang porno Rusia. Sampai bintang porno Loh, di sini diimpor. Jadi bintang porno sampai datang ke Indonesia dan dia akhirnya terjunnya ke prostitusi malam. Dan dia akhirnya pasang bandrol kan gitu, pakai nomor. Pakai nomornya itu gini. Jadi kalau untuk membedakan mana nomor favorit dan mana bukan favorit itu ada. Sama itu serius banget dong. Enggak salah milih nomor aku. Biar kan tanya tipsnya toh ya. Terus bayar larang-larang salah milih nomor ya apa? Bener. Kan? Cari yang double kalau 2 kali, Mas. 88, 99, Oh, 55. itu kode nih. Itu kode nih. Itu berarti dia termasuk top 10-nya atau 20 top 20 yang bagus gitu. Oke. Yang bagus ya. Biasanya udah kayak gitu lah. Termasuk yang lokal pun gitu. Jadi kalau dilabeli nomornya double 2 kali berarti dia termasuk yang best-bestnya gitu. Oh, waduh, Kelasnya berarti ini kelas salah model. nomor iki 278 iki. Nomornya telu gak Oh iya, double, harusnya 22. Tapi tetep kopine enak. Oke, enak kopi ini. Ono susu nih soalnya, Mas. Nanti balik ke itu, balik bahwa sampai ke sini tuh ada tes HIV kan, bebas HIV kan. Jadi Dites mereka juga? tes. Jadi ini sebelum pandemi ya, Iya. itu ada namanya tes bebas HIV. Itu udah itu number one lah. Iya. Jadi kerjasama antara klub atau antar agent itu harus melalui tahapan itu. Jadi misalnya kan misalnya dikirim 10 dari Thailand gitu, berarti dia harus melalui proses itu bebas HIV oleh pihak yang berwenang tentunya kan gitu, gitu. Sampai ke Indonesia pun ya sudah, nanti ada cek lagi kan, misalnya di beberapa tempat hiburan yang punya layanan sex entertainment itu minimal lah, sebulan sekali itu harus dicek semua kesehatannya. Ada dokter sendiri, nggak usah dokter Mas, bahkan ngerol rambutnya ada loh Mas. Oh iya. Jadi mereka misalnya khusus impor nih bagian ngerol rambutnya ini penata orang salonnya ada semua. Jadi semua di roll, semua di make upin itu barengan Mas. Udah ada sendiri-sendiri. Ada timnya itu. Ada timnya. Jadi kayak orang mau kontes, orang mau konser. Iya. Jadi semua udah disiapin gitu. Nah, yang paling yang berikutnya adalah ketika udah sampai di operasional lapangan itu safe sex-nya adalah bahwa kondom itu menjadi kewajiban. Harus pakai kondom, harus pakai pelindung gitu. Kalau misalnya bayar lebih bisa nggak pakai kondom? Udah bisa, itu udah SOP-nya. Kalau melanggar ya udah kena tendang. Biasa di SP kan, ya udah boleh. Ceweknya? Iya, Bukan langsung. pelanggannya? Bukan. Makanya seringkali kan ada istilah gini. Seringkali pihak yang punya tempat itu biasanya sering membuat kelinci percobaan gitu loh. Orang sendiri suruh masuk untuk ngecek gitu. Oh. Ini anak bandel apa enggak gitu. Masih pakai kondom apa enggak gitu. Hanya gitu. Karena kalau di lobi di dalam ada juga yang tergiur. Iya, makanya kalau ada yang tergiur dong dengan tip yang sekian. Karena kan beberapa mereka kan sebenarnya juga nomor 1 kan penghasilan terbesar kan dari tip. Iya. Kita nggak usah ngomong yang kelas atas lah, kelas menengah aja dari kelas panti pijat kelas menengah ya, gitu yang punya jasa plus gitu. Itu nomor 1 kan dari tipnya. Tipnya misalnya gini, pelayanannya sih pijat gitu, tapi
in the end kan bonusnya kan itu tadi kan, bonus plus-plusnya kan itu body massage gitu, body plus-plus ketemu plus-plus gitu, langsung enak lah bahasanya, langsung enak. Itu kan minimal ada yang 500.000, ada yang 1 juta, itu kan tipnya gitu. Kali ya kalau sehari 2 apa 3. Gede tipe ya ketimbang dapat Gede tipe dibanding dari pendapatan dari tempatnya, karena memang aturannya kan misalnya 2,5 itu kalau yang internasional itu kan 2,5 itu bisa jadi dibagi 2. Bagi 2 itu berarti kan separuh buat tempatnya, separuh buat si call girl-nya kan. Itu pun kan dia harus bayar fee agent. Gitu-gitu. Mas MK, mungkin yang juga menjadi banyak pertanyaan sobat sehat ya di luar sana, termasuk mungkin saya pribadi gitu Mas. Kadang-kadang ngelihat wanita-wanita yang terjun ke dunia seperti itu ya Mas. Jujur, kadang-kadang aku lihat nonton cantik-cantik. Kok mau ya? Itu jujur selama Mas MK melakukan apa ya tadi investigasi ke lapangan, kan pasti pernah dong ngobrol sama mereka. Oh iya banyak. Yang membuat banyak kenal. Aku kenal semua germo Jakarta kenal aku. Nomor cantik ya Mas? Enggak, beberapa emang aku kenal baik sama karena nulis Jakarta Undercover misalnya kan itu kan karena saya harus mendapatkan narasumber pertama, itu kan pendekatannya kan nggak bisa yang kemudian halo kenalin gue MK, gue wartawan, ya kabur toh. Oh iya benar. Jadi aku bener-bener kayak tamu, nggak tahu kayak tamu, kayak ngobrol gini. Dan gitu. pada akhirnya dan aku memang spend money bukan kok gratisan. Dan tapi pada akhirnya ketika Mas MK menulis buku walaupun tidak disebutkan nama tempatnya, disamarkan gitu, mereka tahu dong akhirnya Mas MK itu. Ya akhirnya tahu, tapi kan aku nggak pernah menyebut identitasnya kan gitu. Tapi bahwa secara peristiwa begini loh ceritanya, begini loh kejadiannya, itu detail banget gitu dan itu kan nggak bisa sekali kan, misalnya nggak mungkin dalam tempo satu kali kunjungan gitu, saya bisa nulis stripper secara detail, stripper namanya siapa, nama aslinya siapa, dari mana, gadis atau janda, perawan apa enggak, gitu-gitu kan udah dapat. Nah, yang tadi Mas, kenapa sih mereka kok sampai terjun ke situ dan bertahun-tahun? Kadang ada yang bilang gini, oh mungkin mau nabung dulu, ngumpulin uang udah banyak mau cabut, tapi faktanya. Jadi gini, kalau setelah sekian malang melintang di dunia itu gini, jadi yang membedakan gini, kalau yang kelas bawah, misalnya kita bisa menemukan yang kelas bawah itu kan yang kelas 200, 300 itu yang pure ekonomi buat makan bener gitu, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi kalau sudah ngomongin kelas menengah atas gitu, itu pada akhirnya sudah masuknya adalah ekonomi, tapi wilayahnya sudah gaya hidup, gitu loh. Misalnya gini, wis males mas urip gak enak gitu loh. Misalnya gini, sekarang begitu masuk ke ranah ini sebulan dia minimal dapat 30 juta atau 60 juta, itu minimal. Oke, ya mungkin sebagian buat keluarganya 10 juta atau berapa, 20-nya lah kan dia udah terbiasa dengan sepatu bagus, tinggal di tempat enak, biasa naik kendaraan sendiri gitu. Itu yang membuat dia akhirnya nyaman kan. Jadi secara ekonomi sebenarnya buat memenuhi kebutuhan. Tapi di sisi lain kebutuhannya akhirnya kebutuhan gaya hidup karena sudah males hidup nggak enak lagi gitu loh. Apalagi yang kelas sebulan sudah dapat 100-200 juta. Gitu kan. Waduh gimana? Udah ngomongin baju bermerek toh. Oh waduh baju gua nggak mau yang ecek-ecek gitu. Gua harus bermerek gitu. Itu pada akhirnya yang dibeli adalah bagaimana kemudian dia terjebak dalam kenyamanan gaya hidup. Dia udah malas miskin. Dan jalan yang dia pilih profesinya adalah yaitu akhirnya ya udah nyaman di dunia itu gitu. Walaupun mungkin saya percaya bahwa pertama kali orang ini bukan pekerjaan gampang loh, sumpah. Iya betul. Sumpah, bukan pekerjaan gampang. Sama ketemu orang nggak dikenal. Untung kalau dia harum, kalau bawa ketek, buncit, gitu, gunbut misalnya gitu, terus badannya gede gitu. Tapi kan namanya harus melayani kan, dengan sangat manis. Emang itu gampang? Nggak gampang. Jadi ya, maksudnya justifikasi bahwa cakep-cakep kok dodolan misalnya gitu ya jangan dodolannya gak gampang loh gitu. Jadi kerja keras juga lebih keringetan malah, urat malunya malah lebih urat malu dan urat kemaluannya jauh lebih dipertaruhkan. Urat malu dan kemaluannya gimana sih? Urat malu dan kemaluan itu pakai
Kalau iya itu jauh lebih dipertaruhkan gitu karena gitu kan dia juga bawa nama keluarga dan sebagainya kan gitu. Tapi sekarang ada perubahan sedikit. Artinya ada beberapa yang kemudian ada kalau dulu mungkin tahun 2000-an sekian itu celah mereka untuk punya side job itu kecil ya. Selain kemudian ya di ranjang ke ranjang dari bar ke bar itu kan. Sekarang ada ranah yang dia bisa live di beberapa fitur aplikasi itu. medsos. Ya beberapa fitur itu kan sekarang ada kan. Ya kita ngomong misalnya ada Mango, ada Bigo. Bigo udah susah lah ya telanjang-telanjang. Tapi aplikasi-aplikasi yang lain kan banyak. Iya. Yang basis itu tidak di Indonesia. Bisa jadi di Filipina, bisa jadi di luar kan gitu. Iya. Itu kan boleh telanjang. Dan itu gede loh. Ada nggak kasus kemarin terbaru? Ya dia bukan pekerja seks komersial gitu, tapi dia kemudian selebgram yang kemudian punya sambilan bekerja live di Mango dan selalu masuk angin karena nggak pakai baju mas. Masuk anginnya karena nggak pakai baju. Sehari itu sebulan 30 juta loh. Itu yang dari gaji pokok, maksudnya tapi kan dari setiap live dia dapat 1,5 sampai 2,5. Di luar 30. Di luar gitu. Ada lagi aplikasi judi itu kan. Iya. Sebagai judi yang cewek-cewek yang bandarnya cewek-cewek kan. Padahal cuman aplikasi dari mulai jenenge kartu domino sampai yang kartu kopyo. Gitu-gitu kan. Itu yang bawa ini kan bandarnya cewek-cewek. Iya. Dari mulai pakai kutang doang sampai kutangnya diselempangin kan. Masuk angin lagi dan itu ternyata menjadi pilihan side job beberapa orang yang memang sudah memutuskan diri untuk menekuni bahwa dunia malam adalah pekerjaannya, prostitusi adalah pekerjaannya. Nah susahnya itu karena sudah nyaman di dunia itu, jadi kalau ranah kelas menengah dan atas itu kebanyakan ya nyaman gitu. Yo mas, kalau sebulan 60 juta mau gaji dari mana? Iya. Itu kelas menengahnya segitu loh. Dan itu yang mungkin akhirnya membuat mereka ya looping muter di dunia itu terus ya mas? Yes. Ya tapi untungnya gini, kalau secara kesehatan gini, kita ranahnya karena kesehatan jadi menengah ke atas itu adalah wilayah yang sebenarnya secara kesehatan memang prosedur dan protokolnya bagus menurut saya. Karena misalnya tahapan cek kesehatan per bulan rutin gitu, cek pokoknya HIV itu juga rutin tiap bulan seperti dilakukan seperti itu gitu. Terus bahwa ada kewajiban bahwa no kondom, no sex itu udah benar-benar dipegang gitu. Bahasamu cocok kayak sing duwe sales. Apa itu? Dia itu mempromosikan lady saya tadi, lady saya itu yang no kondom, no sex apa semuanya itu kan kayak sing germone sampean. Oh iya, aku aja ini gerem mas. Gegere mondar-mandir. Gegoro mondar-mandir nulis buku. Gegoro mondar-mandir germo. Nulis. Nah, itu berapa tahun, Mas? Menekuni atau melakukan investigasi di dunia itu tuh kan ya. Aku menulis buku yang undercover pertama itu 6 tahun, Mas. Jadi nggak gampang juga. Satu buku 6 tahun. Jadi aku mesti keliling dari kafe ke kafe, klub ke klub, karaoke ke karaoke, hotel ke hotel, apartemen ke apartemen. Soalnya kan cerita buku itu kan nggak cuman ngomongin kejadian di wilayah prostitusi yang terlokalisasi kan, bahasaku gitu. Iya. Jadi walaupun dia pakai topeng kan gitu. Jadi kan kita kenal misalnya gini kan, lokalisasi itu taunya kita adalah dulu Doli yang ditutup. Doli, betul. Pasar Kembang Jogja gitu-gitu kan, Sunan Kuning, Semarang gitu-gitu kan. Itu lokalisasi yang diketahui orang sebagai lokalisasi. Padahal dalam prakteknya banyak tempat yang berkedok sebagai karaoke, panti pijat, spa, hotel, dan rumah cinta, apapun itu, kos-kosan bahkan gitu. Kedoknya gitu, tapi di dalamnya sebenarnya dia prakteknya prostitusi yang terlokalisasi gitu. Izinnya usahanya ya karaoke. Tapi begitu ke dalam karaoke, Mas. Karaoke. Bukan karaoke tapi karaoke. Karaoke. Karena ada LC. Oh ya, itu tadi tadi lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya ada karaoke-nya. Plus juga karena ada LC-nya kan. Beda lagi. Ladies-nya beda lagi. Ladies company-nya beda lagi. Modus
modus itu aja beda lagi, modus operandinya sama paket-paket menunya. Banyak ya Tok ya. Banyak. Susigel itu ada ya di ruangan-ruangan VIP karaoke. Sigel yang makan sushi di atas tubuh Di atas perempuan tubuh telanjang perempuan. itu kan. Makanya nggak boleh pakai sumpit, Mas. Oh, nggak boleh Nggak sumpit. boleh, harus pakai mulut, Mas. Mulut. Iya, dan itu dihias bagus gitu, bagus banget. Jadi bagian paling vital tuh vagina itu Iya. dia pakai kerang gitu, pakai oyster gitu. Terus bagian payudara itu dipakein soba, tau kan soba Ya, tahu. di Jepang itu Iya. kan, yang dingin itu, yang agak gede-gede itu, Iya. dihias gitu. Selanjutnya saya mau tanya gini Mas, dari sudut pandang sebagai seorang penulis, dari sudut pandang sampean juga sudah terjun lihat sendiri ya. Sebetulnya setuju atau kurang setuju dengan adanya kegiatan prostitusi? Ya gimana ya? Kalau dibilang setuju dibilang nggak setuju, diberantas pun nggak bisa. Kenyataannya kita dari dulu udah gini, prostitusi itu kan dimanapun, nggak cuma di Indonesia, dimanapun. Ada yang melegalkan iya, tapi kebanyakan kan kemudian tidak mengilegalkan kan. Iya. Diberantas kayak apapun nggak pernah hilang, karena satu-satunya bisnis yang nggak bisa diberantas ya prostitusi. Mudah diapa-apain juga tetap gede. Ya Indonesia kan ya beberapa kan misalnya di kota-kota besar lah gitu. Ya kenapa saya nulis Jakarta Undercover itu kan sebenarnya itu. Kita begitu seolah-olah menutupi keborokan kita sendiri gitu loh. Ya gimana sih gitu. Tapi ternyata begitu saya buka gitu, gini loh praktek sebenarnya kehidupan drama gelap dari sebuah kota yang bernama Jakarta. Itu ada loh sisi lainnya yang ternyata kayak gini. Makanya saya nulis banyak banget dari party di bunker, bugil bareng, panti spa plus ada berapa, karaoke plus, semua saya bongkarkan itu. Nah itu untuk menunjukkan bahwa gini loh potret sebenarnya gitu. Jadi kita sudah sampai di tahapan ini loh, terus mau diapain gitu, masa kita mau menutup mata gitu. Jadi ini bukan soal setuju dan nggak setuju sebenarnya sih gitu. Saya nggak setuju, saya setuju pun ya udah ada, saya nggak setuju juga udah ada gitu. Tapi bagaimana kemudian ini dalam tanda kutip dimanage dengan baik, dengan baik gitu. Jujur percaya suka nggak suka misalnya gitu, pajak yang dibayarkan oleh beberapa tempat hiburan malam tuh gede. Betul. Dan suka nggak suka ditelan juga sama pemerintah setempat kan gitu. Betul. Jadi pada akhirnya bukan soal setuju nggak setuju. Saya pernah ngusulin gini, ya sudah kalau nggak mau di-open ya nggak usah di-open, tapi pajak administratifnya jalan aja. Iya dong gitu. Iya betul. Jalan pajaknya jalan aja. Misalnya kayak tadi yang impor kemudian ada pajak artisnya dan sebagainya, itu kan masukan ke negara kan gitu. Ya si Malaka masih dari dulu, tapi saya udah pernah ngitung loh itu. Udah pernah ngitung berapa pendapatan pajak dari prostitusi. Gede Mas. Gede Mas kalau dipajakin Mas. Gede banget. Pokoknya kalau nggak salah hitung ya. Aku lupa soalnya update itu tahun kemarin tahun 2000 sampai 2015 kalau nggak salah updateku itu 24 triliun estimasi tingginya. Estimasi rendahnya sekitar 12 kalau nggak salah. Tapi dengan produk penyertaan, obat kuat, kondom dan sebagainya gitu. Itu kan harus masuk ke dalamnya kan. Karena beberapa tempat juga dia kan di-endorse sama beberapa produk kan gitu. Obat kuat, kondom dan sebagainya. Karena itu beda transaksinya. Betul. Even kelas menengah atas pun dia kalau mau kondom, ya kalau kelas atas sudah disediain di laci-lacinya masing-masing kan gitu. Tapi kalau mau nambah gimana? 2 nggak cukup, jadi 2 nggak cukup. Udah 2 anak cukup. Nambah berarti ya. Beli lagi. Tapi yang kelas bawah yang kelas 300-an gitu, 200-300 itu biasanya kondomnya beli sendiri. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, macam-macam gitu. Tapi itu yang juga menjadi praktek yang menurut saya berat sebelah kadang-kadang, karena di beberapa panti pijat kelas bawah itu pembagian antara pengelola, germo dan
pelaku ladies, si ladiesnya itu nggak adil. Yo, 200.000 Mas, sampean 200.000 itu berarti sampean terima cash itu antara 25 sampai 55.000 tok. Ladies ya? Ladies. Misalnya kayak gitu. Satu kali cerot. Bahasamu loh. Kan aku loh, nek nonton di media sosial kan ngono, ya kan? Sekali cerot lagi. STMJ. Apa itu? Sekali tekan muncernya jauh. Sekali tekan muncratnya jauh. Baru lagi. Kecil ya dapatnya. Ya kasihan yang itu makanya, dan itu mereka harus di-mes kan. Mereka hanya boleh libur pas datang bulan. Terus pembagiannya gitulah, dia terima cash sehari itu pokoknya segitu. Jadi yang agak miris gitu. Kalau yang kelas atas lumayan, maksudnya kelas menengah atas tuh ya walaupun agak berat sebelah tapi masih masuk akal lah. Misalnya transaksi dari 2,5 juta dia terima 1 juta. 1,5-nya buat pengelola sama agent kan. Kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu berat sebelah lah gitu. Dan mereka kan kalau kelas bawah ngandelin tip dari mana? Kan banyak yang nggak mau ngetip kan gitu kan. Iya. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa kuasa mereka untuk menolak tamu nggak mau pakai kondom itu agak riskan. Maksudnya menolak ya takutnya gimana gitu iya, kan, betul, ada gitu. Kalau di menengah ke atas kan udah rule gitu. Udah aturan. Bahkan ketika ada yang menolak pun dia bisa manggil security. Bisa nggak usah terjadi adegan ranjang lah gitu. Iya. Bisa si itu boleh menolak. Nggak jadi transaksi gitu. Berarti yang sangat beresiko itu sebetulnya pelaku-pelaku yang kelas bawah tadi ya. Yang kedua yang tidak terlokalisasi dan kemudian nyari pasar sendiri. Lo gimana ngeceknya, Mas? Iya kan? Iya, dia kan berarti harus self service semua kan. Betul. Dia harus ngecek kesehatannya sendiri. Semua harus kontrol sendiri. Lah, duitnya dari mana lagi? Itu. Kenapa waktu itu saya termasuk orang yang nggak setuju kalau kemudian lokalisasi itu dibubarin. Lo malah susah, Rek. Ngisinya teleceran ya. Yang nguyuhnya di mana-mana ya, jadi nggak bisa dikontrol ya gitu. Nah, mungkin ini pesan buat sahabat sehat ya. Kalau dari sisi kesehatan sendiri ya, bahwa melakukan hubungan itu mungkin ada yang istilahnya kayak ada making love, ada juga yang namanya having sex, Mas. Ya. Ya kan, kalau sebaiknya kalau ingin mendapatkan feel itu kan ada making love, ya kan melakukan bercinta. Ya. Tapi kalau having sex itu kan hanya sekedar melakukan hubungan seks. Ya. Biasanya larinya ke hal-hal seperti itu. Betul, saya juga setuju Mas MK. Kalau misalnya tadi ini bukan masalah setuju nggak setuju, tetapi lebih ke arah safety-nya. Ya. Karena sama seperti dalam dunia kesehatan tuh gini, orang kena penyakit diabetes. Ya kan, berarti kita mengomentari makanan manis-manis. Orang disuruh stop makan manis-manis ya susah. Iya. Ya kan, tapi lebih kepada kalau saya dari sisi praktisi kesehatan ada bagaimana kita itu mencari hal baiknya. Ya. Kalau yang negatifnya nggak bisa kita hentikan, berarti yang positifnya kita banyakin. Ya, ngurangin yang jelek-jeleknya itu lah. Nah. Ngurangin jelek, ya minimal ngurangin jelek. Iya, betul. Iya, gitu-gitu. Ya kan? Karena memang bagaimanapun dari zaman dulu memang masalah prostitusi. Kalau making love ya karo bojo, Mas. Oh iya dong. Iya, susah soalnya. Making love itu kan pakai rasa, pakai cinta kan, namanya making love gitu. Betul. Kalau having sex itu pakai body ketemu body, emosi ketemu emosi, Iya, adrenalin tok. Belum kalau pegat kuat terus mabuk. Ya, having sex beneran. Iya. Nah, ya kan. Nah, biar kita tambah lebih seru ngobrolnya, lebih enak nih, Mas MK. Ben seger daripada ngopi terus, banyu putih terus. Biar adegan making love-nya makin oke, enggak ya? Kan making love. Oh, ini beda ya? Biar gula darah kita. Oh, beda lagi. Tetap terkontrol. Nah, kamu dong, sarang waletnya mana? Nih. Sarang burung walet. Sarang burung. Ada burungnya berarti. Kan kita punya burung. Oh, iya. Jadi kalau yang minum perempuan nyebutnya sarang walet. Oh. Kalau karena yang minum laki-laki sarang burung walet. Nah, terima kasih. Arigato matur suwun. Ini rasa apa, Dok? Rasanya kayaknya ada ekstrak alpukat Mas Eva. Oh, Tapi iya. bahan utamanya adalah sarang walet. Nah, itu. SW. Oh, SW7. Tujuannya apa ya? Tujuannya itu adalah 7 manfaat untuk kesehatan organ dalam. Oh, Mulai dari pernapasan, pencernaan, kan Mas MK kan
Jari ini mau lambung agak Iya, nggak enak. rondo lambung asam lambungnya rondo iku gas be iki. Nah, cocok ini. Cocok, Karena ya? ada psyllium khasnya juga, Mas. Oh gitu. Si Ini Mas sekali tuh- tenggak apa pelan-pelan? Hah? Boleh, aku pelan-pelan. Oke. Aku senengnya sing slow-slow. Oh, slowly but sure. Slowly but sure. Slowly but sure. Aku nggak mau yang STMJ tadi kan? Oh, nggak mau, Sekali kan? tekan, apa mau? Muncratnya jauh. Muncrat jauh. Karena saya maunya berulang kali ditekan, Mas. Oh, BT. PT, berulang kali tekan. Beralih tekan. Mosok seger-seger gini. Dokter mulai pinter kayaknya. Pembulian pas MK ya. Tapi minat jinggo seneng lah, Mas. Monggo Mas. Monggo, Mas. Rasakno, Mas. Kayak jus ya, Mas. Kental, pekat, itu dari psyllium khasnya. Oh iya. Tapi ini nggak kali tenggak kira. Ya, kan? Mesti Iya. pelan-pelan ini. Nah, itu bener-bener manfaatnya tidak hanya sarang walet, tapi ada kitosannya juga. Jadi minumnya sebelum makan sudah makan. Sebetulnya baiknya malam hari mau tidur. Oh gitu. Sehari cuma 1 saset. Ya kan? Karena sarang walet itu kan fungsinya adalah ada 1, 2, 3, ada 3 komponennya. Ada N-asetil galaktosamin, N-asetil glukosamin, sama 17 asam amino. Waduh, gak ngerti aku. Nah, itu kerjanya bagusnya malam. Oh gitu. Nah. Tapi intinya ini biar bugar dan Biar seger. bugar, terutama untuk Mereparasi sel-sel dalam. sel-sel dalam, khususnya orang diabetes. Oh, Cocoknya diabetes. orang diabetes. Karena orang diabetes itu kan sering organ dalamnya itu kan komplikasi, digerogotin oleh karena gulanya yang gula tinggi, itu kan merendam organ-organnya jadi rusak. Oke. Kena mata salah buta, ada Oh, yang iya. komplikasi kena ginjal Kena cuci ginjal. darah, kan gitu loh Mas. Ono sing kadangkala luka Luka di sini nggak sembuh-sembuh nggak itu ya? terus akhirnya gangren, Oh, diamputasi. diabetes gula toh, Mas? Gula. Ya makanya bisa komplikasi sampai ke stroke itu ya? Iya. Oh. Nah, justru SW7 ini sarang walet fungsinya adalah memperbaiki gitu, sing rusak-rusak itu tadi. Oh, kalau sel dalamnya bagus ya berarti lebih greng dong golnya sebenarnya. Loh, itu tambahannya ono meneh. Ono meneh. Ono meneh. Oh, yang itu lagi apa namanya jenenge? Bentrap. Oh, bentra. SMJ enggak? Iya, sekali tenggak. Oh, sekali tenggak ya? Bukan tekan, sekali tenggak. Ya, Mina jinggo. Iya dong. STMJ kalau pakai benteram sekali tenggak mina jinggo. sekali tenggak minat juga. Miring, jengking. Nggih monggo. Nah, Mas FK, kalau ngobrolin tentang kehidupan malam tadi Ya. sudah diceritakan betapa banyaknya variasi. Itu baru opening loh Mas sebenarnya. Opening ya. Itu baru luarnya tok maksudnya. Undercover itu kan ada sampai ada 4 jilid kan. Jadi tadi yang saya omong itu sebenarnya baru permukaan tok. Karena ada yang lebih hardcore dan lebih variasinya macam-macam. Sama kayak obat juga. Ada sing Sama kayak gaya dan variasi dalam hubungan seks. Kan banyak tuh. Iya. Sama apa yang kemudian dijual, disajikan di beberapa tempat yang punya jasa seks entertainment itu juga sama. Variasinya, variasi menunya, variasi banyak banget yang dijual. Tapi apakah variasi menu itu setiap tamu yang datang selalu ditawarkan atau memang ada membership khusus, Mas? Misalnya contoh, oh ini kalau menu yang ini tuh hanya untuk orang-orang tertentu. Oh enggak, sekarang udah ini misalnya gini kan. Misalnya yang paling baru lah yang di Jakarta Undercover 3. Misalnya ada satu gaya namanya seks helikopter. Seks Helikopter. Itu sebenarnya kan kalau bahasa Jawa itu seks nyungsang lah kira-kira gitu. Iya, jadi perempuannya di atas, lakinya di bawah. Oke. Dari semua prosesi, dari mulai foreplay, intercoursing sampai afterplay. Misalnya gini, seks helikopter itu kan sebenarnya juga karena dia bagian dari seks entertainment, jadi disajikan dengan entertainment. Misalnya ketika memilih ada kontesnya itu mereka pakai topeng gitu perempuan-perempuannya. Pakai topeng-topeng terus tamunya disuruh milih gitu. Kemudian ketika tahapan foreplay itu ada beberapa aksesoris yang dipakai. Misalnya makanya sering juga disebut sebagai swan analogi. Swan Analogi angsa gitu kan. Karena di sana ada misalnya pas oral seks itu ada melibatkan air hangat sama air dingin, yin and yang kan gitu. Jadi kumur-kumur air dingin, terus air hangat, terus baru oral.
Ada melibatkan teh ginseng. Waduh. Ada melibatkan lagi namanya kayak gel gitu yang sudah padat tapi menyerupai pantat angsa. Itu kok serius banget? Aku nggak kebayang. Gel tapi bentuknya pantat angsa. Iya, tapi udah padat ya dia. Okay. Jadi itu yang kemudian kalau orang biasanya foreplay mandi kucing itu kan ada yang pakai es batu kan, dari mulut kemudian bermain di seluruh wilayah bagian sensitif laki-laki kan, kliennya kan gitu. Okay. Nah ini pakai gel yang tadi itu, tapi end up-nya adalah dia harus masuk ke sana, ke bagian wilayah anal itu tadi. Gitu-gitu. Itu baru foreplaynya tok, Mas. Itu foreplay. Foreplaynya tok. Tapi masalahnya foreplaynya ketika sampai pada tahap kataku sempit. Ya. aku lari gue sempak loh. Oh, endingnya harus sampai ke lubang itu. Oh iya, harus sampai ke lubang analnya laki-laki ya. Karena kan beberapa wilayah sensitif laki-laki itu kan udah ketahuan kan beberapa kan. Nggak beda aja sama perempuan sebenarnya kan, bagian mulai belakang kuping turun ke leher, terus kemudian paha kiri kanan, wilayah yang dekat antara penis itu kan, terus nomor 2 adalah bagian anal kan. Itu beberapa toh, nanti kalau dijelasin nanti jadinya serem. Itu biar Pak Zoya aja. Terus yang serunya adalah ketika tahapannya sampai oral itu muter loh Mas, kan dia dari atas. Oke. Selama yang namanya helikopter tuh dia dia pantatnya di atas, nggak pakai baju masuk angin pokoknya. Dia muter gitu. Alatnya kok muter? Dia ada kain gitu yang nggak, makanya aku bilang set helikopter. Okay. Jadi dia memang kayak orang akrobat. Jadi begitu dia melilit ke sini. Kayak kalau sekarang tuh ngeliat perempuan tuh main pool dance itu ya. Tahu baling-baling bambu kan? Tahu. Nah itu kayak gitu kira-kira. Tapi kepalanya di bawah muter gitu. Jadi lucu gitu. Lucu gitu. Kalau lucu gitu kita laki-laki bisa ngaceng Mas. Ya kok di plokoto gitu. Mas plokoto bahasa apa? Biasanya kalau lucu malah orang Loh enggak, maksudnya lucu secara konsep gitu loh. Lucu karena emang itu extraordinary kan gitu. Iya. Dan tapi well training karena enggak semua bisa. Enggak semua ladies bisa. Orang dia oral muter gitu kan susah, Mas. Iya. Dan itu semua sampai intercoursing pun dia bisa tuh. Wow. Dia bentar kepalanya di atas, matanya di bawah. Muter lagi, Mas. Muter lagi. Baling-baling bambu lagi. Wow. Itu yang baru helikopter. Helikopter. Itu hanya makanya tadi yang pertama itu baru luar. Dari semua yang pernah Mas MK lihat gitu ya. Ritual seks apa nih yang paling membuat terkesan? Nah, ini kan helikopter kan bisa kayak gitu ya, gitu. Ada nggak sih Mas yang membuat lebih barat kalau makan itu kan ada orang yang wah aku paling doyan soto gitu kan ya. Nah kalau dari itu kan berbagai macam menu gitu. Mungkin nggak berkesan sih Mas istilahnya apa yo? Hardcore aja lah ya. Maksudnya yang mungkin ada itu malah di Jakarta Undercover 1 tuh. Bagaimana sebenarnya karena ini ya, karena euforia sih. Kita party gitu di bunker rumah gitu ya. 3 hari 3 malam, kita nggak tahu itu 3 hari 3 malam. Tapi nggak boleh pakai baju. Bebas ngapain aja. Jadi perempuannya banyak, lakinya sedikit gitu. Itu udah kayak tempat hiburan, jadi makan, minum semua tersedia gitu. Nah, tapi hanya member waktu itu. Kalau sekarang itu kan Undercover 1 itu kan berarti peristiwa tahun 2000-an kan. Kalau sekarang itu kalau yang dulu itu berarti itu. Kalau yang sekarang itu karena banyak tempat sex entertainment yang punya menu aneh-aneh. Jadi seolah-olah apa yang awalnya hanya menjadi fantasi kita, itu sudah ada di sana. Misalnya dinner kursi donat gitu. Kursi donat yo. Kita dinner makan biasa, tapi kita nggak boleh pakai baju. Tapi dayang-dayangnya banyak, nggak pakai baju juga. Tapi kursinya bolong. Kita duduk di kursi bolong. Ya udah deh, blokodo gitu. makanya disebut kursi donat. Iya, macam-macam. Iya, tergantung gitu. Ada namanya 7 Steps to Heaven. Jadi 7 tahapan menuju surga. Iya. Wow. Pertama mungkin dari kursi donat cuma 2 orang. Ntar masuk ke bathtub ketemu 3 orang. Kalau nggak keluar itu sampai 7 nggak metu yo. Nggak cerot tadi. Nggak bayar. Oh iya? Tapi kuat lah sampai. Karena berangkat dia challenge dong. Ya kan? Kepikiran
Nah, kan istilahnya 7 step to heaven. Oh. Jadi challenge-nya, jadi kalau sampai 7 Sampai step 7 nggak keluar, nggak bayar, free. Sama kayak yang di warung makan tuh, makan mie besar itu kan? Oh iya, kayak Kalau orang ngabisin mukbang itu. Kalau bisa ngabisin Nggak gratis. usah bayar, sama ini. Sampai 7 tahapan, nggak keluar berarti gratis. Waduh. Tapi orang mungkin mas. Loro wes ngeden mas. Dong, apa sih donat wes? Iya. Buset, kalau wong loro iki kene ijen misalnya gitu. Wong loro. Toko ngisor, toko dukur, ya apa-apa no sana nih. Kuat ta? Mari ngono belum ya? Mari ngono, step loro nih digomplok nang kamar, nang bathtub. Podo mas. Mandi atus bareng gitu. Dipeluk kodo lagi. Kalau 2 orang, kalau 3 orang ya apa? Iya. Gitu. Waduh. Makin ke atas makin rame. Jadi makin ke atas perempuannya makin banyak. Oh iya. Ben cepet metu. Terus karo urusan nih pokoknya gitu. Tapi selama ini sih hanya 1 orang yang kuat waktu itu. Ada. Kan gini, ada orang yang istilahnya gini. Ada laki-laki yang sudah di vasektomi. Oh iya, betul. Itu kecenderungannya kan jadi lama keluar kan. Iya. Iya bener toh? Betul. Nah, kebetulan waktu itu ada temen tuh. Oh, dan orang yang lain nggak tahu kalau dia vasektomi. Nggak tahu. Makanya dia lolos. Lah kita yang normal-normal gimana mau lulus? Orang mulus. Aduh seru banget. Itu baru beberapa maksudnya. Jadi ya biar lebih jelas mungkin baca bukunya kali ya di undercover karena yang saya obrolin ini hanya beberapa fakta permukaan beberapa peristiwa seksual dan kenyataan beberapa tempat yang punya fasilitas sex entertainment gitu. Aduh, itu terima kasih banget tuh Mas MK, banyak yang diceritakan tadi ya. Dan buat sobat-sobat sehat juga saya ingatkan, saya infokan di sini bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut tulisan-tulisan karya tangan dari Mas MK, itu banyak sekali judul-judul, nanti kita tag di YouTube channel kita juga ya kan. Anda bisa lihat nanti di situ deskripsinya seperti apa. Nah, terakhir saya ingin tanya tips nih Mas. Nah, sebagai seorang penulis, jujur saya pribadi pun siapa sih orang yang nggak kepingin punya sebuah karya tulis? Ya, karena bagi seseorang kesuksesan itu kan mungkin tidak semata-mata hanya dari materi. Ya. Karena kalau mengejar materi semua orang bisa ngejar materi. Tapi tidak semua orang bisa nulis buku. Bisa nulis ya, punya buku itu waduh, itu pencapaian tersendiri lah gitu. Ya. Tips dong Mas. Kasih buat kita, apa sih yang membuat kita itu bisa memulai menulis sebuah buku itu? Kita harus sekolah khusus jurnalis kah? Oh enggak, sebenarnya sih gini sih, maksudnya menulis itu kan keterampilan, itu harus diingat. Jadi menulis itu bukan bakat. Menulis itu kalau secara presentasi itu 97% itu keterampilan, 3%-nya bakat. Berarti sama kayak orang ngejahit dong. Sama kayak orang mau belajar jadi montir, mau belajar jadi tukang jahit, sebenarnya sama. Ini soal keterampilan, jadi dipelajari memang gitu. Jadi menulis itu bukan bakat, keterampilan. Jadi bagaimana menulis dengan bagus itu ya karena harus terampil, berarti harus belajar gitu. Nah, kalau secara aturan main dan tata cara kan sebenarnya udah banyak lah ya, tapi kan itu basic banget lah, maksudnya semua orang bisa baca, semua orang bisa nonton YouTube, bisa apa, bagaimana cara menulis. Tapi bahwa yang paling penting itu adalah kalau buat saya adalah niat dulu mau nulis. Niat dulu. Iyalah, tanamin dulu bahwa saya bisa nulis. Berarti kalau itu udah tertanam berarti emang mau kemudian belajar untuk bisa nulis. Berarti kemudian bisa jadi mulai banyak baca pasti nomor 1. Mulai banyak kemudian berdiskusi atau kalau perlu sekolah gitu, di beberapa sekolah kepenulisan ada itu. Itu diajarin kok bagaimana cara nulis dengan baik. Ya itu step-step awal lah gitu. Terus yang kedua adalah ketika semua itu terpenuhi, nomor 3-nya adalah kalau yang saya lakuin adalah ya menulis itu harus ditanamkan bahwa tulislah apa yang paling kita bisa, apa yang kita kuasain gitu. Aku kan bisa aja sebenarnya nulis politik kan bisa. Nulis apa juga bisa itu sebenarnya, karena wartawan kan. Tapi yang paling saya kuasain karena based on dari jalan-jalan dan fakta yang saya temukan adalah beristilah malam.
No. Makanya saya mutusin ngeluarin buku Jakarta Undercover karena itu yang paling saya kuasain. Bahannya paling banyak. Karena percayalah kalau bahannya banyak nggak mungkin namanya deadlock. Nggak apa kan kemudian buntu di tempat. Kalau lagi nulis gini, oh pemenang ya gitu, nggak mungkin karena bahannya banyak gitu. Nah itu putusan saya kemudian untuk nerbitin Jakarta Undercover karena itu bahan yang paling saya punya dan paling saya kuasain. Padahal aku juga pernah jadi wartawan politik kan, tapi itu bukan wilayah yang secara bahan gue banyak punya gitu, enggak gitu. Dan saya nggak begitu menguasain gitu. Jadi Jakarta Undercover lah yang kemudian jadi buku gitu. Berarti terus yang pertama tadi ada niat, ya kan? Terus keterampilan di asal. Banyak baca ya, keterampilan dulu. Terus yang ketiga tadi adalah paling bidangnya yang paling dia paling kuasain. Terus ada tips triknya itu gini. Nulis itu kan seringkali kalau di borongan gitu ya, kalau dipaksa terus diborong gitu, sebulan harus selesai itu kan biasanya kentang, kena tanggung gitu. Kena tanggung. Iya, kena tanggung. Sama kayak seks yang dipaksakan kan gitu. Hubungan yang dipaksakan kena tanggung gitu. Kok jadi ke sana lagi? Kan spesialisasinya. Bisa juga kenceng nanggung mas, karena mungkin obat kuatnya nggak bagus. Atau foreplaynya nggak bagus. Itu berarti ada tips and triknya adalah menulis itu harus jadi kayak orang makan atau minum. Jadi punya target dengan diri sendiri bahwa sehari gua harus nulis minimal sehari sehalaman misalnya. Apa aja, nggak usah pusing. Apa aja. Hari ini pengen nulis soal apa? Jalan-jalan di Mangga Besar misalnya gitu. Pas kebetulan habis jalan-jalan ya nulis. Terus besoknya tiba-tiba cuman ke mall gitu. Ya udah nulis lagi jalan di mall atau besok ketemu siapa nulis lagi gitu karena nulis itu kan paling enak kan gitu. Kita harus percaya bahwa setiap tempat itu punya cerita. Setiap ketemu orang itu adalah cerita. Jadi itu yang harus digarisbawahi gitu. Makanya kenapa dan itu kalau tidak ditargetin setiap hari nulis halaman minimal itu biasanya hilang, males gitu. Jadi dirutinkan kayak makan kayak minum. Iya. Ditanamkan di pikiran kita ya sehari nulis satu halaman. Sekarang enak kok mas, sekarang ada macam-macam, ada Twitter, ada Instagram, ada apa kan? Itu kan kalau kita nulis saya udah jadi, ada banyak platform yang menulis gratis sebagainya kan gitu kan. Dulu zaman saya mas boro-boro mas, orang zamannya masih pager. Orang mau kirim kangen aja harus, mas kirim ya apa kangen 3 kali. Masih gitu loh dulu. Boro-boro sekarang ngomong Instagram, ngomongnya nggak ada gitu. Lebih enak sekarang gitu. Kalau dulu saya nulisnya ya di diary kebanyakan, sehari nulis halaman gitu sama. Sekarang lebih enak, ada media sosial yang begitu masif kan gitu. Terus ya sudah begitu kan, begitu sebulan coba itu kumpulin bahannya. Ada namanya editing cutting kan. Mana bahan yang cocok buat tema ini kumpulin, buat tema itu kumpulin gitu. Nanti baru dibaca berulang. Makanya ada editing cutting gitu. Gitu-gitu. Tips ya buat sobat-sobat sehat kalau Anda ingin mengikuti apa seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Mas MK dan sebagai seorang penulis dengan begitu banyak karya, ya itu tadi ada 4 hal yang sudah digarisbawain ya. Yang pertama adalah kita harus punya niat, terus kemudian kita harus juga keterampilan. Jadi nggak harus ada bakat. Bisa jadi kita nggak punya bakatnya cuma 3%, kok. 97% dari keterampilan ya. Terus kemudian yang ketiga adalah bidangnya harus sesuai. Jangan menulis tentang bidang apa yang kita nggak kuasain. Ya. Jadi apa yang menjadi hal yang kita kuasain itu yang kita tulis. Yang keempat tadi adalah setiap tempat punya cerita. Ya kan, setiap orang punya cerita. Jadi biasakan menulis setiap hari. Ya. Walaupun itu hanya 1 halaman. Tapi itu akan membuat kita akhirnya ya makin lama ya, kalau setahun 365 halaman ya. Iya. Nggak terasa. Makanya. Itu kalau sehalaman kan. Terus yang kelima sebenarnya kalau sudah punya buku yang udah punya bahan draft buku, cari penerbit yang benar. Cari penerbit yang benar, iya karena emang gini. Ada penerbit yang nggak benar? Karena gini mas, sekarang gini kan, karena sekarang itu banyak sekali fitur-fitur aplikasi menulis gratis, itu kan tidak ada kurasi. Kurasi. Nah kalau penerbit bener itu ada kurasi kan. Kan saya lama di penerbitan kan. Sampai sekarang juga masih punya penerbit. Jadi ada proses namanya diskusi, editing itu panjang, revisi itu panjang mas. Jadi itu yang membuat buku jadi matang.
Karena ada proses diskusi panjang dengan editor, ada revisi 1-2, bahkan ada satu buku tuh butuh setahun lagi loh sampai revisi berulang kali loh. Kayak gitu. Itu maksud saya gitu. Selain karena faktor bahan kemudian menjadi bagus tulisannya, yang kedua adalah kenapa harus nyari penerbit yang bagus dan bener. Soal jualannya, reportnya itu dikelola dengan baik, laporannya, royaltinya dan sebagainya. Aturannya bener lah, nggak ada yang kemudian beli putus misalnya gitu. Kan nggak mau, punya buku dibeli, udah tak beli 10 juta, selesai dong. Kalau tiba-tiba buku ini meledak kemudian jadi film gimana? Nggak dapat apa-apa lagi. Misalnya kayak gitu. Nah itu penerbit yang bener biasanya mengarahkan itu gitu. Indie bisa, tapi indie itu kan nerbitin sendiri, modal sendiri, tapi kemudian terbentur sama biasanya ketika pertama kurasi. Kalau punya teman-teman yang punya komunitas penulis sih nggak apa-apa. Artinya ada diskusi panjang dengan mereka kan. Tapi kalau kemudian bener-bener sendiri kan repot. Yang edit sopo. Iya benar. Gitu-gitu kan. Terus nanti kalau udah indie itu nggak apa-apa sih untuk pemula sebenarnya, nggak ada masalah juga. Tapi susah menjadi besar karena ketika ini kan industri kan. Ketika dia mau masuk ke prime bookstore gimana? Kan harus ada distributor dan sebagainya. Ini kan sudah bisnis kan, jadi dikelolanya pun juga harus bisnis gitu. Supaya nggak kecewa ya? Supaya nggak belangsak. Iya, gitulah kira-kira. Mas MK, terakhir ini pertanyaan pribadi. Iya. Kan? Kalau saya pribadi, kenapa kok gondrong Mas? Dari dulu saya lihat kan. Iya ya. Aku tuh males. Apa emang karena seniman penulis? Enggak, aku tuh males nyisir Mas. Saya males potong rambut, beneran. Dari dulu. Jadi nggak tahu ya, segini aja wis gitu. Aku potong rambut itu bisa dihitung. Jadi kalau udah bukan karena memang profesinya investigasi di dunia itu. Enggak tahu ya, pokoknya seneng aja. Jadi kayak tapi lama-lama kan jadi ciri gitu kan gitu. Jadi ya sudahlah udah kadung gitu. Tapi kalau udah panjang banget biasanya dirapiin aja, di trimming gitu-gitu. Pernah beberapa kali potong pendek gitu ya, tapi kok kayaknya aneh gitu ya. Sekarang udah kepala 4 jadi kayak om-om gitu kan. Sega kayak setengah gadun. Jelita. Setengah gadun jelita jelang 50 tahun. Kalau gadun kan lolita. Lolos 50 tahun. Ya ginilah kira-kira. Mas MK, terima kasih matur suwun. Berbagi cerita-cerita yang menarik. Terakhir nih saya mau kasih bingkisan hadiah buat Mas MK, sudah banyak berbagi nih. Ini isinya apa? Obat kuat tuh. Campur-campur. Masa? Ono apa ya? Wes, pokoknya spesial. Kita cek kan? dulu ya. Ini juga nih kita kasih buat Mas. Ini SW, ini yang tadi sarang walet. Ini Merial. Merial ini buat kolesterol. Kolesterol. Sampai misalnya Mas MK keliling-keliling terus makannya banyak ya. Santan, lemak, ombe iki. Oke. Ya kan? Satu kapsul aja wis cukup sehari. Kolesterol habis makan. Sehari. Ya kan, nah ini sing mau sorry. Bentrap Mas. Bentrap. Iku bentrap itu ben apa? Ben itu kan biar ya. Trap-trapan Mas. Ngetrap gitu. Enggak. Tapi kan bentrap ben kejebak gitu. Terus ben ngecepit. Kayak kejebak kan cepet ya saya Mas. Iya. Gara-gara saking gede kecepit ya. Iki Loveless. Nah, iki sing biyen KTL lho. Ya aku biyen bintang iklan iki. Tapi iki sing versi spray. Versi spray ya, bukan yang dioles ya. Nah, sing dioles ya ono. Semprot. Ya kan, ini kan sejam sebelum pakai kan biasanya. Ya, 1 jam sebelum. Jangan kena air kan? Enggak, lagi harus dicuci dhisik. Ya harus dicuci maksudnya, harus dicuci dulu. Iya. 10-15 biar nggak kebas. Ya, atau pas oral biar nggak berasa salep gitu kan. Loveless, ya kan. Nah, ini untuk asam urat. Mungkin Mas MK punya masalah-masalah sendi atau mungkin kalau buat asam aurat gimana? Asam aurat cari di buku Jakarta Undercover. Nanti juga ada. Ingat tadi lo ya, aku nyantol banget tuh nomor ganda. 99. 22 bisa Mas. 33 juga bisa. Konsen. Ini persendian ya? Persendian, konsentrasi sendi ya kan. Nah, ini nanti juga supaya Mas MK makin sehat, makin bugar ya kan, apalagi kan banyak kesibukannya. Ini bentrap berarti oles kan dia? Minum. Ini minum ya? Ini minum. Minum kalau sehari 1 atau sejam sebelum main? Nah, ini
kalau Bentrop kan bentuknya saset serbuk. Itu minum 1 saset, itu khasiatnya bisa 4-5 hari. Oh, bukan kok yang misalnya kan ada gini kan, kalau efek dari beberapa obat kuat nih ya, kita sharing nih. Iya. Itu kan beda-beda kan. Iya. Kalau kita ngomong misalnya kita ngomong Viagra. Iya. Itu berarti kan karena dia yang dikejar adalah detak jantung, bahaya betul, makanya betul, kan. Dan dia tidak larut dalam alkohol. Iya. Jadi sejam sebelumnya nggak boleh makan daging, nggak boleh minum alkohol. Iya, gitu-gitu betul, kan. betul. Cialis beda lagi. Cialis beda lagi. Dia larut dalam alkohol tapi juga dia butuh proses juga. Betul. Tidak langsung on the spot kemudian jreng kan gitu. Betul, betul. Ada lagi yang sifatnya bikin tebas. Tebas. Jadi badan kita panas, disentuh tuh kayak nggak berasa gitu kan. Itu butuh proses 15 menit sampai setengah jam. Yes. Diminum, tapi larut dalam alkohol. Aku nggak usah sebut merek lah ya. Iya, Salah gitu. Nah kalau ini, kalau Bentrap ini enggak. Jadi Bentrap ini cukup dilarutkan pakai air putih biasa boleh. berapa mili? Airnya 5 mili, 10 mili? Oh, enggak masalah mau banyak sedikit. Oh, gitu ya. Karena ginseng merah itu yang penting dia larut. Bahkan kadang pelanggan kita yang biasa sering menggunakan tuh Mas, dia nggak dilarutin karena dia serbuknya udah kayak permen. Oh, langsung diisep di mulut. Oh. Nah, itu efeknya gimana? Berapa? 60 menit kurang lebih. Sejam berarti Sejam, ya? itu langsung sudah terasa efek. Larut dalam alkohol enggak? Larut, cok, khawatir. Aman. Pokoknya aman banget. Dan hebatnya yang tadi saya katakan, karena ginseng merah Korea. Ginseng merah Korea itu ada bahan aktifnya namanya ginsenoside, Mas. Dan dia justru kerjanya tadi bukan kayak Viagra, maaf, yang memacu jantung tapi ke pembuluh darah. Oh, yes. Jadi ke pembuluh darah di organ reproduksi, ya kan? Ginsenoside tadi itu akan membantu untuk melebarkan. Oh, oke. Untuk vasodilatasi, kalau udah melebar kan tadi bisa lebih banyak darah yang masuk. Ya. Sehingga performa dari reproduksi laki-laki meningkat, Mas. Loveless berarti disemprot sejam sebelum main. Iya. Nah, bagusnya Loveless ini dia kan terbuat dari Butea superba, Mas. Apa itu? Butea superba. Butea superba itu tanaman dari negara Thailand sebenarnya. Oh, butira. Butira lagi. Butea superba itu sifatnya sebagai antiseptik alami. Oh. Jadi nggak membuat baal. Kadang ada tisu yang bikin baal tuh. Baal ya. Kalau ini dia nggak baal. Justru membunuh bakteri supaya ya bagaimanapun kan kita harus menjaga higienis. Ya. Ini sebenarnya sekaligus pembersihan kan. Apalagi kadang kita tadi kan bicara quick sex. Ya, quickie sex ya. Agar ini bisa dibawa kemana-mana karena semprot kan. Iya. Oh, jadi tadi tapi mesti dibasuh dulu kan. Iya, ya jadi maksudnya sebelum sana ya kan ada kamar mandi kecil tuh. Nah, Mas Enka, thank you, Dok. Thank you. Sukses selalu. Sama-sama, sukses selalu. Memberikan suatu hiburan, mengedukasi kita semua. Dan buat sahabat-sahabat sehat, terima kasih sudah ikutin obrolan saya dengan Mas MK. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolin bisa menjadi ambil baiknya, buang sampahnya. Nah, tuh ambil baiknya, buang sampahnya. Karena setiap orang punya cerita. Ya. Nah, demikian dari saya. Jangan lupa saksikan terus OKB, obrolan kesehatan berisi. Saya Darmawan pamit. Jangan lupa ya subscribe, komen, dan juga tekan tombol loncengnya.